Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik, selamat datang di Pokis Ministry. Sebelum kita mulai ibadah, Kakak Grace mau tanya ke adik-adik, siapa yang minggu kemarin ikut fellowship? Angkat tangannya coba. Kakak-kakak di sini ikut semua kan? Ikut semua. Adik-adik masih ingat gak sih kita tuh belajar apa di fellowship kemarin? Apa ayo? Memberi yang terbaik. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita juga mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Jadi saat ibadah, adik-adik duduk yang manis, pakai baju yang rapi, gak sambil makan, gak sambil tiduran, tapi boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Oke adik-adik? Yang siap untuk memuji Tuhan, yuk semuanya duduk yang rapi. Kita tutup matanya, kita lipat tangan kita. Kita mau mulai dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kami masih boleh ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau di rumah kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di rumah kami. Roh Kudus-Mu juga hadir dalam hati kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik saat kami beribadah kepada Engkau. Biarlah Tuhan kiranya setiap pujian, penyembahan, dan gerakan tubuh kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk memuji Engkau. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Biar lebih semangat kayaknya bangkit berdiri dulu Kak Angel ya. Bangkit berdiri. Coba Kak Angel sapa adik-adik di rumah dulu dong Kak. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini hari apa sih Kak Angel? Hari apa yuk? Hari Minggu ya? Hari Minggu kan hari ini? Iya betul. Benar. Nah, Kamis kemarin, adik-adik ingat gak ya kita ini memperingati hari apa? Hari apa Kak Angel? Hari Kamis. Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah tahu nggak kenapa Tuhan Yesus naik? Kenapa? Karena Tuhan mau nyiapin tempat yang indah buat adik-adik di rumah. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk. Adik-adik di rumah mau kan disediakan tempatnya sama Tuhan? Mau? Mau Kak. Yang mau kita mau puji penyembahan buat Tuhan, amin? Kita mau angkat satu pujian, ada satu sobatku. Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan. Ada satu sobatku yang setia, pernah tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
katakan amin. Amin. Siapa yang mau memuji Tuhan lebih lagi? Yuk, kita mau duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau undang lagi Tuhan buat masuk lagi ke hati kita, ke hidup kita. Biar Tuhan aja yang mimpin hidup adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, Yesus ku panggil. Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Pimpinlah dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, inilah segala pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya manis Engkau dengar ya Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati Engkau lagi ya Tuhan. Tuhan, berilah kami hati seorang murid, telinga seorang murid ya Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Agar kami bukan hanya sebagai pendengar Tuhan ya Tuhan, tapi kami boleh jadi pelaku firman-Mu. Meskipun kami masih kecil Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai kami ya Tuhan untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, cerita kali ini diambil dari Matius 28 ayat 18-20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4-12. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk pergi kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik, sampai tidak nampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Lalu muncullah 2 orang berpakaian putih dan berkata seperti ini. Yesus yang telah kembali ke surga, ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Lalu murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya, di nomor 68711600705 atas nama Ilona ya. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.